belum, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dibilang belum nih, takut-takut nanti market merah, ganti lagi ya, jangan ya. Belum, Malam semuanya. belum. Oke, so gimana? Kalian nanti boleh komen ya. Jadi sekalian kan hari ini kita mau bahas tentang bagaimana ya, misalnya tuh topiknya nih emosi. Bagaimana tuh nanti mengatasi emosi dengan cepat ya, tips-tipsnya, penyebabnya segala macam. Ya, jadi nanti kalau kalian ada mau tanyakan, boleh langsung diketik aja. Dan kalau bisa nanti istilahnya kalau saya ada nanya, kalian bisa komen, istilahnya langsung aja. Jadi kalian bisa dapat sesuatu. Nah, masih ingat nggak kemarin itu kalian, misalnya tuh kita ada bahas tentang period 9, ayo, masih ingat nggak? Nah, jadi kemarin tuh period 9 itu, Miss Julie juga ada bahas ya, bahwa sebenarnya itu banyak sekali hal-hal yang nanti ke depannya itu berkaitan dengan emosi. Nah, sebenarnya kita ini kalau dalam trading saham juga ya, bukan hanya trading saham ya, tepatnya ya semuanya Jul ya. Apapun Betul. kehidupan kita eh, lebih tinggi tensinya jadinya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih yang kalian bisa ketahui bahwa sebenarnya dalam semua aspek ini semuanya kena ya. Nanti istilahnya akan ngalamin namanya itu tensi tinggi dan penutupnya itu ya, makanya kemarin tuh Juli udah wanti-wanti sama saya. Itu ya, tolong dibahas ya, karena kalimat kamu tuh yang terakhir tuh banyak perceraian katanya. Karena, why? Ya, very simple, karena berkaitan tentang apa? Tentang emosi yang tinggi, kemudian juga kan period 9 itu identiknya tuh dengan para wanita ya. Nah, jadi tips nih bagi bapak-bapak ataupun istilahnya para pria yang memang sudah punya pasangan, ya kan? Nah, jadi jangan dianggap ini sebagai ajang kompetisi ya, malah ini sebenarnya ini adalah indahnya ketika memang ada kesempatan, artinya pasangan Anda yang pastikan pasangan Anda wanita ya, karena nilai plusnya di sana gitu ya. Nah, pasangan Anda yang wanita ini didukung supaya lebih maju, lebih sukses. Nah, biasanya jadi istilahnya kalau yang memang sebelumnya belum pernah istilahnya mendelegasikan tugasnya, dari sekarang udah boleh tuh biar nggak kaget ya. Nah, mana tahu hokinya tambah lancar ya. Nah, kemudian nih kalau kita bilang nih, teman-teman di sini boleh tahu nggak terakhir kali kalian emosi kapan? Ada yang mau komen? Boleh aja langsung diketik ya. Misalnya kemarin. Kalau lu kapan, Jul? Kapan ya? Kayaknya tiap hari emosi ya kalau ada anak-anak ya. Betul, Lagi tiap hari ujian yang ini. seperti ya. Oke. Di Nah, market jadi begini nih. diuji, Heeh. di market diuji, di rumah diuji. Waduh, di mana? Moga-moga di suami ya. Kalau lihat suami langsung senyum ya. Apalagi kalau suami Benar, transfer, betul. bener banget. Moga-moga Untung, lihat. untung portonya hijau lah, Kon. Oh, bagus, bagus. Sebenarnya yang paling penting itu sih. Jadi ketika kita sebut emosi nih, pertanyaan saya nih, kalau disebut emosi apa sih yang muncul di kepala kalian? Kalau Jul, di kepala lu munculnya apa, Jul? Emosi ya. Hmm. Maksudnya gimana nih? Berupa gambar, berupa warna, atau Bebas. Kalau gua bilang emosi, apa yang muncul? warna merah? Warna merah. Waduh, ya. Kalau di saya warna merah tuh angpau loh, Jul. Oh gitu ya. Iya. Oh, oke. Berarti mesti dirubah nih persepsinya. Biar kalau ngelihat yang merah-merah nggak langsung negative thinking ya. Oh, sama seperti di market ya, ketika merah-merah kita cari nih momentumnya nih ya, apakah memang sudah mulai ya mereda gitu ya. Apalagi katanya tuh ada siapa tuh salah satu co-foundernya Wisdom Invest, dia suka banget kalau lagi merah-merah liatin bank gitu loh. Bank BRI, Bank BCA, bukan abang-abang ya, tapi bank gitu ya. Nah, siapa ya Jul ya? Siapa ya itu ya? Tapi benar ya, karena ketika kita tanya, isanya ini emosi itu sebenarnya identik orang persepsikan tuh negatif. Betul Benar-benar. ya? Karena aku juga Nah, nanggapnya negatif. negatif ya. Jadi saya kalau orang lagi marah tuh ngomongnya lagi gini, aku tuh lagi emosi, lagi kesel, lagi marah. Pernah nggak sih istilahnya kita bilang, aku tuh lagi emosi apa? Bahagia, senang banget. Itu juga kan sebenarnya bagian dari emosi, betul nggak? Benar-benar.
Benar ya? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kita merubah kata-kata emosi itu hati-hati kalau kita melabelnya dengan negatif. Padahal emosi itu nggak semuanya negatif. Gembira itu juga emosi loh. Nah, masalahnya kalau kita bilang di Indonesia ya, di sini orang tuh kenal emosi itu istilahnya tuh bolak-balik tuh cuma marah doang. Marah, kesel, sebel, itu jelek-jelek semuanya. Padahal nama-nama emosi itu banyak sekali. Ya, misalnya nih kalau kita bilang nih senang sama bahagia, mana yang lebih tinggi nih kayaknya rasanya? Senang sama bahagia. Kayaknya bahagia ya. Nah, setuju ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh itu juga emosi, jadi intensitasnya tuh bahagia tuh lebih kayaknya lebih luas, lebih kuat gitu ya. Nah, terus istilahnya kita bilang kayak kata-kata simpel ya, misalnya suka sama cinta, mana lebih dalam? Cinta dong. Nah, cinta ya. Nah, jadi istilahnya dari sini teman-teman nanti mengenali emosinya itu dikasih nama. Kebanyakan kita itu tidak kasih nama yang tepat gitu. Jadi sehingga ada apa-apa tuh, aduh gue emosi banget, emosi banget. Padahal kita tuh bisa bilang bahwa, oh ini gue lagi muncul perasaan ya. Perasaan misalnya dia lagi marah, lagi kecewa, lagi sebel, lagi apa. Nah, kita kasih nama yang benar nih terhadap emosi yang muncul. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ke kita sendiri kita nggak bingung. Ya, karena banyak sekali tuh, banyak loh orang sekarang yang bingung menerjemahkan emosi apa sih yang dia rasakan, Jul. Ini apa ya? Gue nggak enak banget nih ya. Nah, dia jadi melabelnya tuh gampang. Marah gitu loh. Padahal mungkin aja nih, mungkin aja. Dia cuma sebel dikit aja. Atau kesel dikit aja. Namun ketika dia label marah, maka orang akan lebih gampang meluap emosinya. Sama nih ketika kita lagi trading ya kan, nah kita lihat nih ya sebel banget ya, apalagi yang mungkin baru-baru ini CL Goto ya. Habis itu arah. Aduh, ya apalagi yang baru gitu ya, baru kesel banget gue liat Goto misalnya, gue buang gitu ya, tiba-tiba ya ampun hari ini Ara gitu ya. Nah yang punya barang ya hip hip hura, yang nggak punya nah emosi, dia emosi ya. Nah, so kalau misalnya nih teman-teman di sini pertanyaannya adalah, teman-teman sebenarnya tahu nggak sih cara untuk kita bisa merubah emosi dengan cepat? Ada yang tahu di sini? Gua nggak tahu tuh. Nggak tahu. Padahal simpel banget loh. Sebenarnya itu ada ya. Ini nanti kalian boleh baca ya. Jadi ini bukan satu karang-karangan ya, tapi memang ini sudah ada jurnal penelitiannya. Bahkan dari Wall Street Journal juga ada bikin loh. So, istilahnya kalau kita nih mau merubah emosi, cara paling gampang tahu apa? Rubah postur. Rubah postur ya. Jadi kalau misalnya tuh postur kita rubah, maka emosi kita berubah. Nah, nanti aku akan ceritakan di sini. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman di sini yang lagi lihat, kalian boleh banget buat komen ya. Nah, saya kayak Juli deh. Jul, kalau kamu lagi sedih, Jul, kamu coba pikirkan suatu kondisi. Nah, coba kira-kira kamu analisa nih, kamu punya tatapan ke arah mana? Waduh, udah lama nggak sedih nih, Fon. Jadi nggak tahu nih natap mana ya. Kalau punya wisdom invest hijau mulu ya, jadi dia happy. Sombong dulu. Gak apa-apa, kan nggak tentu loh. Apa ya, kalau sedih lihat ke bawah kali ya, kalau orang umumnya sedih ya. Betul, jadi ketika orang lagi sedih, orang lagi kecewa gitu ya, atau orang lagi kita bilang itu dia banyak masalah, nah atau dia istilahnya lagi, atau kita lihat orang yang nggak pede ya, itu jalannya tuh selalu itu turun, dia bungkuk, dia lihat ke bawah ya. Nah makanya kenapa kita bilang itu kalau orang lagi trading ya, istilahnya pastikan itu kita punya postur tuh benar, jangan sampai nanti kan ada orang yang kebiasaan. Nah kenapa orang-orang sekarang itu kebanyakan jadinya itu lebih mudah mengakses pikiran negatif, karena ketika pegang gadget ya kan, Isa jarang orang pegang gadget begini aja naik ke atas ya. Kecuali tiduran. Kecuali ya, tiduran. Ketika nah, biasa sih ya, kalau anak gue keplak tuh nggak boleh gitu, duduk yang benar gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau ketika kita melihat ke bawah,
secara kita punya tubuh ya, fisiologi kita ya, itu sebenarnya memberikan akses ya, akses yang isanya itu supaya badan kita mengeluarkan emosi negatif. That's why kalau misalnya nih cara paling gampang ya. Nah, itu juga ada tuh kata koko saya namanya Anthony Robbins ya. Kenal nggak ya kalian ya? Cia. Nah, emotion is created by motion. Nah, ini dia. Whatever you feeling right now is related to how you are using your body. So, ketika kamu merasa kayak, aduh kayaknya hari ini melelahkan gitu ya, lelah banget ya, goto ara gitu, gua nggak ada gitu ya. Nah, jangan lihat ke bawah teman-teman. Apa yang Anda lakukan? Very simple, lihatlah ke atas. Anda boleh langsung praktek di sini ya, yang kalian yang misalnya ini ya, kita coba ya, kalian nanti rasakan sendiri. Coba sekarang kalian menengadah ngelihat ke atas. Juli juga boleh tuh, lihat ke atas. Atas Jul. Ada duit gak ya? Arah juga. Nah, ketika kamu nih, coba kamu akses ya, kamu lakukan, kamu akses, bisa nggak sih kamu memikirkan suatu hal yang negatif? Masalah. Hampir tidak bisa keluar. Jadi kita tidak bisa akses emosi itu. Kita tidak bisa mengakses sisanya tuh kalau kita lagi lihat ke atas itu sisanya tuh masalah itu susah banget tuh diakses. Makanya kalau mau paling gampang itu contohnya adalah lihatlah sekumpulan bapak-bapak atau mungkin orang-orang yang merokok. Bukan menganjurkan Anda ya, ini terserah ya Anda mau merokok atau enggak ya, tapi bukan menganjurkan. Namun yang saya mau adalah Anda ingat-ingat bagaimana kalau Anda melihat orang-orang merokok. Orang-orang merokok itu kan ke atas ya. Benar. Gak ada yang ke bawah kan, ngerokoknya begini kan, kesundut. Gak ada. Gak ada. Ketika kita bilang ya, coba perhatikan teman-temannya. Aku mau cari inspirasi, terus dia ngapain? Dia ambil mungkin dia punya rokok, ini bukan stock pick ya, ini bukan HMSP atau gudang garam atau WIM ya yang bang. No. Nah, dia ambil, dia nyalain tuh dia pegang, dia akan pegang posturnya tuh pasti kepalanya menghadap ke atas. Setidaknya. Ya, pasti ada yang melakukan postur itu. Efeknya apa? Kalau kita menengadah ke atas, apa yang terjadi? Ide keluar malah. Ya. Makanya kalau gambar biasanya orang selalu ngadep ke atas ya. Nggak ada yang nyari ide, nyarinya ke bawah gitu ya. Karena kan memang kamu juga hobi gambar kan, memang bisa gambar. Kamu kan juga lihat ke atas kan. Tiba-tiba di atas itu nanti muncul gambaran, nggak tahu apa gitu ya, inspirasi muncul ya. Nah, itu dia kenapa kita selalu bilang, lihat ke atas. Atau ketika kita kecil nih, kalau anak sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya. Nah, ketika kita kecil ya, nangis ya, itu digendong. Terus dibilang apa? Lihat tuh di atas Juli, lihat ya Ju, ada cicak kan gitu ya. Ingat nggak? Nggak ya, kalau saya di kampung saya dibegituin soalnya. Lihat tuh cicak. Nah, saya juga bingung ya, kenapa anak-anak di sini semuanya waktu di tempat saya itu dulu waktu kecil ya, kok bingung kok digendong, lagi nangis disuruh lihat cicak di atas, padahal nggak ada cicaknya, cuma disuruh lihat ke atas gitu kan. Itu mereka diam. Iya. Dari benar. Langsung stop ya. Itu kenapa? Jadi bukan karena cicaknya ya teman-teman ya, karena mereka berhasil merubah namanya tuh posturnya. Ya, nah jadi bagi Anda yang di sini mungkin ketika aduh Porto merah, sekarang lihatlah ke atas ya, lihat ke atas. Jadi misalnya Porto tidak akan berubah jadi hijau. Ya, yang bisa merubah jadi hijau itu mungkin misalnya dengan Anda merubah cara trading Anda ya, dengan pemilihan saham Anda, atau mungkin saja Anda memutuskan jadi member win, itu bisa jadi hijau gitu loh.